Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nada Fakih Wijatang dan teman saya Muhammad Novel Hisam, Misal Jonathan Putra dan Dimas Beda Banuata dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas satu pengelolaan limbah B3 yang berjudul Identifikasi Karakter B3 dan Sistem Labeling dalam suatu produk B3. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, berbagai industri menghasilkan produk dengan potensi bahaya bagi manusia dan lingkungan, terutama melalui penggunaan dan pembuangan berbahaya dan beracun atau bersifat toksik, korosif, mudah terbakar. Limbah B3 berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian, farmasi, rumah tangga, sistem pengelolaan yang ketat dapat minimal. Strategi penting adalah penerapan sistem global harmonisasi GHS yang untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia. Di Indonesia, pengelolaan B3 melalui seperti PP nomor 4 tahun 2000, PP nomor 4 yang mencakup labelan transportasi dan bahan. Pelaksanaan khususnya rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk industri terhadap bahaya B3, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemenuhan keselamatan. Selanjutnya itu ada bahan berbahaya dan beracun. Itu merupakan zat yang sifat fisika maupun kimianya dalam jumlah atau konsentrasi tertentu dapat membahayakan lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. B3 dapat berupa bahan baku, produk olahan, maupun limbah dari aktivitas industri atau rumah tangga, dan dapat berbentuk padat, cair, atau gas dengan karakteristik seperti mudah terbakar, meledak, reaktif, korosif, atau beracun. Sifat fisiknya meliputi bentuk yang tajam, licin, atau gas, sedangkan kimianya berhubungan dengan reaksi terhadap makhluk hidup atau benda mati yang dapat menyebabkan luka fisik, sesak napas, kebakaran, ledakan, atau kerusakan peralatan. Next. Selanjutnya, identifikasi karakteristik B3. Limbah B3 digolongkan menjadi dua, ada yang berdasarkan sumber sama ada yang berdasarkan karakteristik. Terus yang berdasarkan sumbernya itu ada dua, dia limbah B3 dari sumber spesifik dan limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Terus golongan limbah B3 berdasarkan karakteristiknya atau B3 secara berdasarkan karakteristiknya itu ada 14, ada yang mudah meledak, oksidasi, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Sistem pelabelan B3. Sistem pelabelan B3 merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai potensi bahaya suatu bahan kimia kepada pengguna. Standar internasional yang digunakan dalam sistem ini adalah Globally Harmonized System atau GHS yang mengklasifikasikan bahan kimia berdasarkan karakteristik bahayanya dan menyediakan simbol peringatan universal. Menurut Nugroho dan Fitriani 2022. Pelabelan B3 yang sesuai dengan standar GHS mencakup beberapa elemen utama yaitu simbol bahaya, piktogram yang menunjukkan sifat bahaya bahan kimia. Dan yang kedua ada kata peringatan, indikasi tingkat bahaya misalnya berbahaya atau beracun. Dan nomor tiga pernyataan bahaya, hazard statements, itu informasi spesifik tentang resiko bahan tersebut. Dan yang keempat, pernyataan pencegahan atau precautionary statement. Itu petunjuk keselamatan untuk penggunaan dan penanganan bahan. Sistem pelabelan ini sangat penting dalam industri dan laboratorium untuk mengurangi risiko kecelakaan dan paparan terhadap bahan berbahaya. Kemudian ada regulasi dan standar nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang B3 dan ada Standar Nasional Indonesia atau SNI 7184 2017 tentang kebijakan pengelolaan limbah B3.
Dan selanjutnya ada metode penelitian, di mana jenis penelitian ini menggunakan observasi langsung terhadap produk di pasaran. Kemudian ada analisis dokumen peraturan dan literatur mengenai pelabelan bahan berbahaya dan beracun, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik bahan B3 dan sistem pelabelannya. Kemudian sumber datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer hasil observasi langsung produk yang mengandung bahan B3. Kemudian untuk data sekunder, dokumen peraturan dan jurnal ilmiah terkait pengelolaan B3. Kemudian untuk analisis data, dilakukan observasi label produk dan kesesuaiannya dengan standar pelabelan B3 itu di literatur dari jurnal buku dan regulasi, kemudian klasifikasi data berdasarkan tema dan karakteristik B3. Kemudian perbandingan hasil observasi dengan regulasi nasional dan internasional. Masuk ke pembahasan produk yang pertama. Di sini ada deterjen cair atau vanish, di mana vanish ini merupakan penghilang noda cair yang juga merupakan cair. Nah, untuk identifikasi produk dan perusahaannya sendiri, nama produknya Vanish penghilang noda cair, produsennya dari PT Rakit Bentiser Indonesia, berat bersih produknya 425 mili, rumusnya C10H16O, kemudian negara asalnya dari Indonesia dengan nomor registrasi Kemenkes RI PKD dengan nomor sekian yang ada di PPT. Kemudian untuk identifikasi bahayanya sendiri, yang pertama dapat menyebabkan iritasi mata serius, yang kedua dapat menyebabkan iritasi kulit ringan. Untuk komponen bahannya sendiri, yang pertama ada hidrogen peroksida 4,8%, di mana ini ada pemutih dan juga antibakteri. Yang kedua ada surfaktan total 2,4% dari pembersih noda. Kemudian untuk informasi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3, jika terkena mata, bilas dengan air mengalir selama 15 menit. Jika iritasi berlanjut, segera cari bantuan medis. Yang kedua, jika terkena kulit, maka cuci dengan sabun dan air bersih. Yang ketiga, jika tertelan, jangan memaksakan muntah, segera cari bantuan medis. Informasi penanganan kebakaran. Yang pertama, jenis pemadam api yang direkomendasikan yaitu ada air, busa, dan CO2. Bahaya spesifiknya yaitu dapat menghasilkan gas beracun jika terbakar. Kemudian untuk prosedur penanganan ceceran bahan, yang pertama ada tindakan darurat, yaitu gunakan sarung tangan dan hindari kontak langsung. Yang kedua ada pembersihan, serap dengan kain atau bahan penyerap, lalu buang sesuai peraturan. Penanganan dan penyimpanan bahan. Yang pertama, simpan di tempat kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Yang kedua, simpan dalam wadah tertutup rapat untuk menghindari kebocoran. Kemudian untuk alat pelindung diri, yang pertama ada sarung tangan karet, yang kedua ada kacamata pelindung jika diperlukan, kemudian ada masker jika digunakan dalam jumlah besar. Data sifat fisik dan sifat kimia. Bentuknya cairan, warna transparan dengan sedikit warna putih susu, baunya khas bahan pemutih, pH sekitar 3-5, asam ringan, titik didihnya sekitar 100 derajat Celcius. Informasi stabilitas dan reaktivitas bahan. Yang pertama, stabil pada kondisi normal. Yang kedua, tidak boleh dicampur dengan bahan alkali kuat atau bahan berbasis klorin. Kemudian informasi toksikologi bahan. Yang pertama ada inhalasi, dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Yang kedua, kontak kulit, dapat menyebabkan iritasi ringan pada kulit sensitif. Yang ketiga, kontak mata, berisiko menyebabkan iritasi mata serius. Kemudian untuk informasi ekologinya, yang pertama dapat berbahaya bagi lingkungan perairan dalam jumlah besar. Yang kedua, disarankan untuk tidak membuang langsung ke saluran air. Informasi pemusnahan limbah, jangan dibuang ke lingkungan secara langsung, buang wadah kosong sesuai dengan peraturan limbah domestik setempat. Kemudian ada informasi transportasi, tidak diatur sebagai bahan berbahaya untuk transportasi. Lalu informasi regulasi atau peraturan bahan, yang pertama memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI, yang kedua tersertifikasi halal Indonesia. Yang terakhir informasi tambahan, hanya untuk penggunaan eksternal pakaian dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik, selanjutnya adalah ada insektisida rumah tangga adalah bahan kimia atau produk yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh serangga. Nah, biasanya berbentuk semprot atau digunakan
untuk di area dalam rumah, kamar tidur, ruang tamu guna menjaga kebersihan dan kenyamanan. Terus identifikasi produk dan perusahaan. Produk ini bernama Baygon dari produsen perusahaan SC Johnson. Terus berat bersihnya ada 600 mili dengan rumus C19H24O3, C15H12, Cl2F4O, C2H19Cl2NO3. Negara asalnya dari Amerika Serikat. Terus untuk identifikasi bahayanya, eh, pada kandungan imiprotrin bisa menyebabkan iritasi mata, kulit, dan gangguan pernafasan jika terhirup dalam jumlah besar. Terus praletrin dapat menyebabkan pusing, mual, dan iritasi saluran pernapasan jika terpapar secara berlebihan. Sipermetrinnya beracun bagi organisme air, bisa menyebabkan gangguan saraf pada manusia jika terpapar dalam jumlah besar. Propelan, butana, propana, dan isobutana ini yang menyebabkan eh, gangguan yang menyebabkan mudah terbakar dan bahaya jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selanjutnya, untuk komposisi bahannya ada imiprotrin 0,031%, paraletrin 0,30%, sipermetrin 0,100%, dan bahan tambahan lainnya 99,83%. Untuk informasi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K tertera di belakang produk, di bagian belakang produk itu, jika termakan cuci mulut dengan air bersih dan segera hubungi dokter. Lalu jika terkena mata cuci dengan banyak air bersih, jika terkena kulit cuci dengan sabun dan air bersih, jika susah bernapas bawa penderita ke udara segar. Informasi penanganan kebakarannya, isi ini bertekanan tinggi dapat meledak di suhu 50 derajat Celcius. Lalu prosedur dengan penanganan cecaran bahan, sarap dengan kain atau tisu yang tidak mudah terbakar, evakuasi area dan batasi akses, lalu terutama untuk anak-anak dan hewan peliharaan. Untuk penanganan dan penyimpanan bahan, disimpan di tempat sejuk, hindari terpapar sinar matahari, jangan disimpan dekat sumber api atau di tempat panas, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Lalu untuk alat perlindungan dirinya, eh, terdapat sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan baju lengan panjang dan celana panjang. Lalu untuk data sifat fisik dan kimianya, dia berbentuk cair dalam kemasan bertekanan atau aerosol, lalu warnanya bening hingga kuning pucat, aromanya khas, dekomposisi termal dapat menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida dan vola, senyawa organik volatil atau VOC jika terbakar. Info stabilitas dan reaktivitas bahan stabil dalam kondisi penyimpanan normal, tetapi bisa terurai jika terkena suhu tinggi atau api. Tidak reaktif dalam kondisi normal, tetapi bereaksi dengan api atau oksidator kuat. Informasi toksikologi bahan, baygon relatif aman jika digunakan sesuai petunjuk, tetapi tetap berpotensi toksik jika terhirup, tertelan, atau terkena kulit dalam jumlah besar. Untuk informasi ekologinya, kandungannya sangat toksik bagi ikan dan organisme air, memiliki resiko mencemari ekosistem air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara bila tidak sesuai petunjuk. Lalu informasi pemusnahan limbah, jangan dibuang di tempat pembakaran sampah dan dibedakan kategori sampahnya. Lalu informasi transportasi termasuk dalam B3 yang mudah terbakar, sehingga dibatasi dalam bagai pesawat dan harus dikemas dengan standar khusus. Untuk informasi regulasi atau peraturan bahan, produk ini telah eh, memiliki nomor registrasi dari Kemenkes RI yaitu 307012122060. Untuk informasi tambahannya tertera di kemasan, selalu ikuti petunjuk penggunaan dan peringatan yang tertera pada kemasan. Kemudian ada hairspray. Hairspray adalah produk yang digunakan untuk menjaga tatanan rambut agar bertahan lama dan juga melindungi rambut dari kelembapan dan angin. Hairspray biasanya tersedia dalam bentuk semprotan dan powder. Hairspray mengandung berbagai bahan seperti polimer, alkohol, propelan, dan parfum. Identifikasi produk dan perusahaan. Nama produk Hairspray, produsen PT Mandem Indonesia Tbk. Berat bersih produk 70 ml, rumus C3H8, C2H5OH, C4H10. Negara asal Jepang. Nomor registrasi Kemenkes RI PKD 1823100000351. Untuk identifikasi bahayanya, yang pertama itu menyebabkan dehidrasi, yang kedua dapat menyebabkan iritasi kulit.
Kemudian komposisi bahannya ada SD alkohol 40B 30%, etanol 17,2%, propelan 70%. Dan informasi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, jika terkena mata, itu kita cuci dengan banyak air bersih. Kalau terkena kulit, cuci dengan sabun. Kemudian jika susah bernafas, mencari oksigen yang segar. Kemudian informasi penanganan kebakaran, isi bertekanan tinggi dapat meledak di suhu 50 derajat Celcius. Kemudian prosedur penanganan ceceran bahan. Lap menggunakan bahan seperti kain atau tisu yang basah. Kemudian penanganan dan penyimpanan bahan. Simpan di tempat sejuk. Kemudian jangan ditusuk, jangan disimpan di tempat panas atau di dekat api. Jangan dibuang di tempat pembuangan sampah. Kemudian alat pelindungan diri, kacamata pelindung, baju lengan panjang, dan celana panjang. Dan data sifat fisik dan sifat kimia. Bentuknya cair dalam kemasan bertekanan. Dan warnanya bening, titik didih sekitar di atas 50 derajat Celcius. Kemudian informasi stabilitas dan reaktivitas bahan. Yang pertama itu stabil dalam kondisi penyimpanan normal tapi bisa terurai jika terkena suhu tinggi atau api. Kemudian yang kedua, tidak reaktif dalam kondisi normal tapi bereaksi dengan api atau oksidator kuat. Kemudian informasi toksikologi bahan. Hairspray aman digunakan jika sesuai petunjuk namun dapat berbahaya apabila terkena mata dan dihirup. Informasi ekologi kandungannya dapat merusak lapisan ozon dan peningkatan efek rumah kaca. Dan informasi pemusnahan limbah jangan dibuang di tempat pembakaran sampah. Kemudian informasi transportasi termasuk dalam B3 yang mudah terbakar dan bertekanan tinggi sehingga mudah disimpan pada suhu yang normal. Informasi regulasi atau peraturan bahan, produk ini telah memiliki nomor registrasi dari Kemenkes RI yaitu 18231000351. Dan informasi tambahan selalu ikuti petunjuk penggunaan dan peringatan yang tertera pada kemasan. Selanjutnya ada gas portable yang merupakan bahan bakar untuk kompor portable di mana identifikasi produk dan perusahaan, nama produk Hicook, produsennya adalah PT Hicook Indonesia, berat bersih 230 ml. Kemudian untuk rumusnya ada C4H1 H10, C3H8, C3H8O. Kemudian negara asal Indonesia, nomor registrasi SFP 70334 Identifikasi bahaya, gas sangat mudah terbakar, mengandung gas bertekanan, dapat meledak. Next. Kemudian untuk komposisi bahan, di mana butan 40-100%, isobutan 20-60%, propan 5-15%. Kemudian informasi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk penghirupan, berikan udara segar, hubungi dokter jika ada keluhan. Kemudian terkena kulit, pada umumnya produk tidak mengiritasi kulit. Kena mata, buka lensa mata jika menggunakan kacamata, basuh mata dengan air mengalir selama beberapa menit. Keterangan, jika ada keluhan, hubungi dokter hubung. Kemudian untuk informasi penanganan kebakaran, menggunakan karbon dioksida, powder, atau semprotan. Kemudian gunakan alat pemadam api yang sesuai untuk memadamkan api. Prosedur penanganan ceceran bahan, gunakan peralatan pelindung, jauhkan orang yang tidak menggunakan peralatan. Jangan dibuang di saluran air atau sistem saluran air, pastikan ventilasi udara yang cukup. Penanganan dan penyimpanan bahan, jauhkan dari sumber percikan api, dilarang merokok, lindungi dari sengatan listrik statis. Simpan di tempat yang sejuk di bawah 40 derajat Celcius dan dilarang merokok. Pastikan ventilasi udara yang cukup. Kemudian untuk APD, gunakan pakaian yang membadai untuk mencegah persentuhan kulit. Gunakan kacamata yang tertutup rapat, kemudian kacamata pelindung jika diperlukan. Gunakan sarung tangan yang tidak mudah robek. Dan data sifat fisik dan sifat kimia, bentuk gas cair bertekanan, warna tidak berwarna, aroma mekaptan, titik didih, min 11 derajat Celcius, titik nyala kurang dari 0 derajat Celcius, nilai batas flammabilitas atas 1,5 volt persen atau bawah 8,5 volt persen.
kelarutan sulit untuk larut, untuk suhu membakar diri 365 derajat Celcius. Informasi stabilitas dan reaktivitas bahan stabil jika digunakan sesuai peruntukannya. Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui. Produk berbahaya hasil penguraian berupa karbon monoksida. Dan untuk informasi toksikologi bahan, iritasi kulit tidak ada efek iritasi mata tidak ada efek iritasi, sensitisasi tidak ada efek yang diketahui. Kemudian untuk informasi ekologi tidak ada informasi relevan yang tersedia. Kemudian informasi pemusnahan limbah tidak dibuang dengan sampah rumah tangga. Cegah jangan terbawa sistem saluran air sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian informasi pengangkutan atau transportasi nomor PBB yaitu UN 2037. Nama pengapalan berdasarkan PBB yaitu Petroleum Gases Liquefied. Dan kelas bahaya pengangkutan yaitu kelas 2.1 label 2.1. Kemudian selama proses pengangkutan tutup pelindung katup harus terpasang. Kemudian informasi tambahan, tidak ada informasi relevan yang tersedia. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Junatan dengan NIM 114220107. Di sini saya ingin menjelaskan dan mengidentifikasi produk pemutih yang bermerek Vanis. Vanis ini diproduksi oleh PT Rapid Benkisah Indonesia yang ada di Bogor, Indonesia, dan sudah teruji oleh Kemenkes RI PKD nomor sekian. Nah, Vanis ini ada simbol warning yang artinya peringatan bahwa ini tidak untuk dikonsumsi karena mengandung bahan berbahaya. Untuk Vanis ini dapat mengeluarkan oksigen yang bisa meningkatkan tekanan dan kebocoran pada wadah, di mana ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata sinus. Ya mungkin Vanis ini isinya hanya 425 mili tapi juga tetap berbahaya. Mungkin ada lagi bahan aktifnya yaitu hidrogen peroksida 4,8% dan total surfaktan 2,4%. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fakih Wijayatang, NIM 114220082 dari TLA Angkatan 22. Saya kelompok 3 dari PLB TLA. Sekarang saya akan mereview dari salah satu bahan B3 yang ada di insektisida rumah tangga bermerek Baygon. Ini dari pabrik hasil dari SC Johnson, a family company. Lalu di sini memiliki bahan aktif B3 itu ada permetrin, imiprotrin, praletrin, dan bahan tambahan lainnya. Lalu untuk karakteristiknya ini dia merupakan B3 yang mudah terbakar, mudah menyebabkan iritasi, dan juga berbahaya bagi ekosistem laut. Nah, di label belakang ini sudah dari petunjuk penggunaan sudah jelas sekali, penunjuk keamanan dan sampai kandungan yang ada. Tapi kurangnya yang bisa dievaluasi dari sini adalah merupakan salah satu karakteristik dan labelingnya udah jelas juga kalau ini adalah mudah terbakar, tapi belum ada pemberitahuan gitu terkait yang namanya bagaimana K3 jika terjadinya kebakaran pada produk seperti ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Isyam, NIM 114220104, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar data keselamatan bahan, di mana
kita akan mereview produk komersil sehari-hari yang mengandung bahan B3. Di sini ada gas portable dari brand Highcook yang diproduksi oleh PT Highcook Indonesia dengan berat bersihnya 230 gram, di mana dalam produk ini terdapat kandungan bahan B3 berupa butan, isobutan, sama isopropan. Nah, dalam regulasinya, kandungan dalam produk ini tuh merupakan gas yang sangat mudah terbakar, di mana mengandung gas bertekanan dan dapat meledak jika terkena panas. Kemudian kandungannya, komposisinya itu sekitar untuk butannya 40-100%, kemudian isobutan 20-60%, kemudian propan 5-15%. Di mana informasi terkait tindakan P3K-nya tuh ketika terhirup maka hubungi dokter. Kemudian untuk terkena kulit, umumnya produk ini tuh tidak akan mengiritasi kulit. Kemudian jika terkena mata, maka basuh mata dengan air yang mengalir selama beberapa menit. Kemudian kalau jika ada keluhan bisa langsung hubungi dokter. Kemudian jika tertelan bisa langsung hubungi dokter. Nah, untuk informasi terkait penanganan kebakaran itu bisa menggunakan karbon dioksida, powder atau semprotan, dan menggunakan alat pemadam api yang sesuai. Kemudian untuk penanganan dan penyimpanan itu jauhkan dari percikan api, kemudian lindungi dari sengatan listrik, simpan di tempat yang sejuk di bawah 40 derajat Celcius, jauhkan dari kegiatan merokok, kemudian pastikan ventilasi yang cukup. Kemudian untuk informasi pembuangan limbahnya, tidak dibuang dengan sampah rumah tangga. Jadi dipastikan jangan terbawa ke saluran air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Mata, NIM 114220153. Di sini saya akan mereview produk yang termasuk dalam salah satu kategori dari PLB3 atau limbah yang berbahaya dan beracun. Salah satunya yaitu dari hairspray Gatsby, di mana hairspray sendiri adalah produk yang digunakan untuk menjaga tatanan rambut agar bertahan lama dan juga melindungi rambut dari kelembapan dan angin. Kemudian juga hairspray ini biasanya tersedia dalam bentuk semprotan yang berupa cairan ataupun powder yang berupa dari serbuk. Kemudian hairspray mengandung bahan seperti polimer, alkohol, propelan, dan parfum. Kemudian untuk kandungannya sendiri dari identifikasi bahaya itu terdapat isi alkohol 40B yang dapat menyebabkan dehidrasi, di mana dapat menghilangkan minyak kulit alami dan merusak lapisan pelindungnya. Kemudian juga ada etanol yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan keracunan jika dihirup dalam jumlah yang banyak dalam ruangan. Dan juga ada propelan, yang mana propelannya itu seperti butana, propana gitu. Dimana pada hairspray butana dan propana itu dapat menyebabkan luka bakar kimia pada kulit dan menyebabkan sesak napas apabila menghirupnya dalam jumlah yang banyak. Untuk komposisi bahannya sendiri itu alkohol 40B-nya itu ada 30%, etanolnya itu ada 17,2%, dan juga propelannya ada 70%. Terus untuk tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan itu, kalau terkena mata bisa cuci dengan air bersih, kalau terkena kulit bisa cuci dengan sabun dan air bersih, kalau susah bernapas bisa mencari oksigen segar atau menggunakan alat bantuan seperti alat oksigen. Dan untuk Gatsby hairspray ini memiliki tekanan tinggi yang dapat meledak di suhu di atas 50 derajat Celcius. Kemudian untuk penanganan dan penyimpanan produk ini supaya aman itu simpan di tempat sejuk, jangan ditusuk, kemudian jangan disimpan di tempat panas atau dekat api, dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Cukup sekian. Untuk produk ini sudah memiliki
nomor registrasi dari Kemenkes RI yaitu 182311351. Mungkin sekian aja review produk dari Gatsby Hair Spray. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.